Minasang konnichiwa, halo para pecinta loli, kumaha kabarna? Semoga sehat-sehat dan dengan sangu di rumah kalian aman. Di sini saya akan membahas alur film yang mungkin bisa membuat jiwa-jiwa brutal Anda kembali lagi untuk menghadapi realita di kehidupan yang sulit untuk menemukan keadilan ini. Film yang disutradari Om Gareth Evans ini dirilis 6 Agustus 2009 yang menceritakan pendekar silat asal Minangkabau aliran harimau. Langsung saja karena saya ingin buru-buru pergi ke tahlilan tetangga saya yang suka ada rokok jarum di dalam gelas. Ini dia. Kisah akan berfokus kepada seseorang yang mirip dengan Iko Uwais yang bernama Yuda. Ini wajahnya. Ia terlihat sedang mempraktekkan atau sedang mengasah kembali ilmu bela dirinya dengan sebilah kerambit di tangannya. Malam pun poek. Terlihat Yuda bersama keluarganya yang sedang makan malam dan Yuda juga memiliki seorang kakak yang bernama Yayan. Dan ini wajahnya. Terlihat mereka sambil membicarakan pemberangkatan Yuda besok pagi ke Jakarta untuk mengajarkan silat kepada anak-anak di sana. Terlihat juga ibu Yuda yang merasa sedih dan cemas karena besok anaknya akan nyaba. Namun merantau sudah menjadi tradisi orang Minangkabau untuk pembelajaran diri. Akhirnya ibu Yuda pun mencoba ikhlas akan kepergian anaknya dan mendoakannya Yuda supaya ditangtayungan oleh Tuhan. Pagi pun tiba, terlihat Yuda yang sedang pamitan kepada ibunya. Kesedihan seorang ibu pun tak terbendungkan lagi melihat anaknya akan merantau. Dan Yuda berjanji kepada ibunya akan kembali lagi dan mudah-mudahan mendapatkan pamajikan di sana. Dan sebelum pergi, ibu Yuda memberikan kalung almarhum ayahnya agar dimanapun Yuda berada senantiasa ayahnya selalu hadir dan menemaninya. Scene pun berpindah ketika Yuda di dalam elep terlihat ada teman sekampungnya yang sudah biasa merantau ke Jakarta. Ia bernama Erik dan mereka berbincang-bincang dan Erik memberitai Yuda bahwa hidup di Jakarta keras bro. Kalau lu gak punya duit, lu gak bakalan bisa makan. Ya iya tuh, jangankan di Jakarta, di kampung juga kalau tidak punya uang mah tidak bisa beli bako pelor-pelor acan gitu. Lanjut, sampailah mereka di Jakarta dan mereka pun berpisah dikarenakan tujuan mereka yang berbeda. Dan tibalah Yuda di alamat yang ia tuju. Dan alangkah haneulnya Yuda saat melihat bangunan yang terdapat di dalam alamatnya sudah tidak berbentuk bangunan lagi atau atos di ruag. Dan tidak ada seorang pun yang dapat dihubungi. Dikarenakan sudah malam, Yuda pun harus menerima kenyataan pahit saat ia harus tidur di tempat yang tidak layak, yaitu di dalam hong atau gorong-gorong yang tersusun yang suka ada di film Doraemon. Pagi pun tiba di saat Yuda memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu dikarenakan hariwang Billy Salatri, dan sebelum Yuda membayar makanannya, tiba-tiba ada anak kecil yang membawa dompetnya. Ia bernama Adit. Dan disinilah awal mula masalah yang akan dihadapi oleh Yuda. Dan Yuda pun langsung mengejar anak itu dan tidak lama kemudian Adit pun tertangkap. Tiba-tiba terlihat ada seorang gadis yang sedang pasya dengan kliennya. Dan gadis itu pun mengalami perlakuan kasar darinya. Dan ternyata gadis itu adalah kakaknya Adit yang bernama Astri. Yuda yang melihat kejadian itu tidak diam saja. Ia langsung memberikan pelajaran kecil kepada Johnny. Dan Johnny pun dibuat tuala kaya oleh Kang Yuda ini. Dan masalah besar pun akan menghampiri Kang Yuda ini. Dan parahnya adalah, bukannya berterima kasih kepada Kang Yuda, Astri malah mencaci dan mengatakan bahwa kalau saja kamu tidak datang, mungkin saya tidak akan kehilangan pekerjaan saya. Dan kalau saya ada di posisi Kang Yuda, saya akan mengatakan kembali bahwa saya juga menyesal telah menolong Anda itu. Kalau saya... Tetapi Yuda yang mempunyai wibawa bertekad tinggi untuk membangun padepokan pun tidak berbicara apapun kecuali minta maaf kepada Astri. Scene pun berpindah. Kita bisa lihat wanita-wanita solehah yang sedang berbaris di ruangan bosnya si Johnny yang haus akan perboholan. Dan bosnya si Johnny ini adalah kakak beradik. Ada Roger si kakak dan Lucky si adik. Lalu Roger pun menyuruh Johnny untuk membawa Astri kembali. Johnny yang tidak ingin membuat bosnya kecewa pun bergegas bersama anak buahnya mencari keberadaan Astri. Di sisi lain saat Yuda sedang menghubungi ibunya, tidak sengaja melihat Astri yang dibawa paksa oleh Johnny dan antek-anteknya. Melihat kejadian itu, naluri seorang laki-laki ditambah mempunyai bela diri, Yuda bergegas menghampiri mereka untuk menyelamatkan Astri dan Hilut pun tak terelakkan lagi.
Namun sialnya Yuda yang belum ngopi ulen hanet pun harus tersungkur kanu cai lencang dan Astri pun langsung dibawa ke dalam gedung. Lalu Yuda yang mempunyai mimpi menjadi aktor Hollywood pun bangkit kembali dan langsung masuk ke dalam, dan perkelahian pun kembali terjadi. Dan Yuda berhasil membogem membatok bosnya si Joni ini sampai keluar kecap. Kemudian terlihat Adit yang sedang duduk di sisi jalan harus tertangkap anak buahnya Joni di depan Astri dan Yuda. Kejar-kejaran dan gelut pun terjadi lagi. Setelah berhasil menyelamatkan Adit dan mengalahkan semua anak buah Joni, mereka pun pergi ke tempat Yuda yang biasa tidur dan mereka pun barobo. Keesokan harinya, terlihat mereka yang ingin mengambil uang di rumah Astri. Dan ternyata anak buah Joni sudah mengepung seisi kampung termasuk rumahnya Astri. Dan Yuda pun memberanikan diri untuk mengambil uang tersebut. Di saat Yuda berhasil mengambil uang di bawah karpet dan ingin keluar, naas Yuda harus ketahuan dan perkelahian pun terjadi lagi. Astri yang ketahuan pun bergegas lari dari kejaran anak buah Joni. Setelah merasa cukup jauh, Astri menyuruh Adit untuk sembunyi. Dan Astri kembali lari untuk menyelamatkan diri dan tiba-tiba, ya, Astri pun digampleng hingga pingsan dan langsung dibawa untuk diberikan kepada bosnya si Joni. Adit yang melihatnya hanya bisa menangis pingsrek-pingsrekan. Di sisi lain, Yuda masih sibuk menghadapi kejaran anak buah si John. Dan tidak berselang lama, anak buah si John pun dapat dikalahkan oleh Kang Yuda. Dirasa sudah tidak ada lagi, Yuda pun bergegas pergi dan tiba-tiba Yuda yang ingin naik pagar pun ditabrak motor yang menerobos masuk dan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah cukup lama Yuda berhasil menjatuhkan musuhnya dengan ngebetot karemong yang sedang dibawa seseorang di depannya. Lalu Yuda bergegas mencari Astri dan Adit. Namun Yuda hanya bertemu dengan Adit yang sedang nyelengkod. Lalu Adit mengatakan bahwa kakaknya telah ditangkap. Kemudian Yuda mendatangi tempat Astri disekap dan baku hantam pun terjadi. Lalu setelah menghabisi anak buah Joni, Yuda langsung menanyakan keberadaan Astri dan Yuda tidak membogam Joni sama sekali. Padahal mah tonyok heula we dadanan nepikeun ka disada. Lanjut, setelah diberitai Joni, Yuda bergegas pergi ke tempat di mana Astri disekap. Dan sesampainya di sana, langkah Yuda dihiasi dengan perkelahian. Karena keahlian bela diri yang dimilikinya sekaligus menjadi tokoh utama dalam film ini pun Kang Yuda dapat mengalahkan mereka semua. Dan yang mengejutkan adalah saat Yuda di dalam lift bertemu dengan Erik, temannya sekampung. Dan Erik bekerja sebagai tukang pukul bosnya si John ini. Karena tujuan mereka berbeda, ditambah Erik yang sedang mendapatkan tugas dari bosnya langsung menyerang Yuda dan perkelahian sesama kampung pun terjadi. Dan ilmu bela diri yang lebih unggul yang dimiliki Yuda, ia berhasil melumpuhkan Erik. Dan di saat Yuda mau menghabisi Erik, Yuda yang mempunyai jiwa solid pun tidak tega melakukannya. Di saat lift berhenti, terlihat dua orang yang membawa senjata api. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka pun menembaki Erik. Sementara Erik yang belum mempunyai ajian Pancasona pun berhasil dilumpuhkan saat puluhan peluru masuk ke dalam tubuhnya. Dan Erik pun tewas, dikarenakan ingin melindungi Yuda dari kejaran musuhnya. Dan Yuda yang melihat teman sekampungnya tewas pun langsung mengamuk dan membantai mereka berdua hingga tewas. Jujur di scene ini sangatlah terharu gitu. Melihat teman seperjuangan ada yang gugur saat merantau, sangat terpukul gitu. Soalnya saya juga anak rantau yang pernah merasakan susahnya hidup di kota orang gitu. Lanjut, setelah mengalahkan mereka, Yuda langsung mencari Astri dan terlihat Astri yang sedang ngajeng jehe dibawa oleh anak buahnya Roger. Lalu Yuda pun mengikutinya dari belakang. Hingga tiba di suatu tempat, terlihat Astri dimasukkan ke dalam sebuah kontainer bersama wanita solehah lainnya. Yuda yang melihat keberadaan Astri pun langsung bergegas menghampirinya dan baku gelut pun tak bisa terelakkan lagi.
Satu persatu anak buah Roger pun dapat dikalahkan oleh Yuda. Namun tidak cukup di situ, Yuda yang rada lungse pun harus kembali bertarung melawan Roger dan Lucky. 2 lawan 1 bukanlah hal yang sulit bagi Yuda. Terlihat serangan yang dilayangkan oleh kakak beradik ini dapat diatasi dengan baik oleh Yuda. Dan tiba-tiba Luke pun tewas kecepet panto kontainer yang dijebetkan oleh Kang Yuda. Roger yang melihat adiknya tewas pun sontak sangat marah dan langsung mencekik Yuda yang sudah kehabisan tenaga. Sampai-sampai Yuda tewas dibuatnya. Namun Yuda yang sudah berjanji kepada ibunya untuk kembali Malawija pun kembali melakukan perlawanan dengan membogem bebatok si Roger hingga Yuda terlepas dari cekikannya dan langsung nalapung bebatoknya. Melihat Roger yang sudah terkapar, Yuda langsung menyelamatkan Astrid dan tiba-tiba ya, Roger kembali bangkit dan langsung menusuk perut Yuda menggunakan besi. Sontak Yuda juga kembali melakukan perlawanan yang membuat Roger tewas mengenaskan. Sementara Yuda juga mengalami pendarahan yang serius yang membuatnya sekarat, dan sebelum Yuda meninggal, ia sempat amanat kepada Astri untuk menyampaikan maaf kepada ibunya karena tidak bisa menepati janjinya dan memberikan kalung almarhum ayahnya untuk diberikan kembali kepada ibu Yuda. Dan Yuda pun meninggal. Dan film pun diakhiri dengan menikahnya Astrid dan Kang Yayan, kakaknya Yuda. Tamat ending yang sangat menjanjikan.